Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Lutfi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat, yang mana sholat Jumat ini ada pada bab 6. Untuk selanjutnya kita simak. Tapi sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, tujuan pembelajaran kali ini tiada lain adalah satu, menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dua, membuktikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tiga, meyakini prinsip i'tidal sebagai ajaran Islam yang membentuk kepribadian yang bertanggung jawab melalui pengamalan sholat Jumat. Yang empat, menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat. Yang lima, membuat kesimpulan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang hukum pelaksanaan sholat Jumat. Yang enam, membedakan syarat sah dan syarat wajib dalam melaksanakan sholat Jumat. Tujuh, mendeskripsikan tata cara melaksanaan sholat Jumat berdasarkan ketentuan urutannya. Yang delapan, mensimulasikan dengan gerakan terlatih pelaksanaan dua khutbah sesuai dengan rukunnya. Yang terakhir, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan sholat Jumat, baik tata cara yang diwajibkan, disunnahkan, dan sangat kuat dianjurkan untuk dipenuhi. Nah, pada sholat Jumat ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu mulai dari pengertian sholat Jumat, keistimewaannya apa, syarat sahnya bagaimana, syarat wajibnya apa saja, terus ada khutbah sholat Jumat juga dan bagaimana caranya. Setelah itu hikmahnya juga apa. Pertama, kita mulai dengan pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat di sini adalah merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Hukum pelaksanaannya adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah baligh. Jadi untuk kalian yang sudah baligh, sudah terdeteksi tanda-tanda baligh, maka sholat Jumat ini wajib dilakukan. Artinya fardu ain, fardu yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Jadi harus dikerjakan sendiri. Keistimewaan sholat Jumat. Sholat Jumat sendiri bukan hanya sekedar disyariatkan untuk dikerjakan, tapi di dalamnya ada beberapa keistimewaan yang kemungkinan tidak ada di hari-hari lainnya. Seperti hari berkumpulnya kebaikan dan hari berkumpulnya orang melakukan kebaikan. Karena biasanya di hari Jumat itu banyak orang yang sedekah ini dan itu dan lain sebagainya. Yang dua, diciptakannya Nabi Adam. Yang ketiga, bersatunya kembali antara Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi dan Siti Hawa juga diturunkan, mereka ditempatkan di tempat yang sangat jauh dan terpisah sekali. Nah, di hari Jumat inilah Allah mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Tempatnya dikenal dengan Jabal Rahmah. Yang keempat, hari penuh kasih sayang. Yang kelima, sebaik-baiknya hari yang disinari matahari. Yang keenam, hari yang Allah Subhanahu wa taala mengampuni 600.000 penghuni neraka. Yang terakhir, hari yang dijanjikan bagi orang yang meninggal di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya pahala meninggal di jalan Allah dan dijaga dari siksa kubur. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat sah dilakukan apabila yang pertama dilakukan di perkampungan atau pemukiman. Yang kedua dilakukan secara berjamaah dengan minimal jumlahnya 40 orang. Jadi kalau kurang dari 40
maka sholat Jumatnya tidak sah. Ada yang mengatakan 40 ini adalah selain imam. Jadi makmumnya saja, jamaahnya saja harus berjumlah 40. Kalau ditambah imam berarti 41. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Yang keempat, tidak terdapat dua sholat Jumat dalam satu tempat yang sama. Yang kelima, didahului oleh pelaksanaan dua khutbah Jumat. Jadi ini perbedaan yang membedakan, khutbah ini yang membedakan antara sholat Jumat dan sholat Id. Jadi kalau sholat Jumat khutbahnya dulu dilaksanakan, kalau sholat Id adalah sholatnya dulu dilaksanakan baru khutbah. Syarat wajib sholat Jumat. Jadi orang yang sudah memenuhi kriteria-kriteria ini, maka dirinya sudah diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama harus Islam. Yang kedua harus merdeka, artinya tidak dalam kekangan orang lain. Yang ketiga memasuki usia balik. Usia balik kalau laki-laki itu 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Tapi tidak diwajibkan bagi perempuan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat berakal, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat, yang ketujuh menetap, artinya bukan musafir. Khutbah sholat Jumat. Dari khutbah sholat Jumat ini ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu syarat khutbah sholat Jumat. Syarat khutbah sholat Jumat ada beberapa. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil, artinya punya wudhu atau suci dari hadas besar. Yang kedua suci dari najis, baik badan, pakaian, dan tempat khutbah. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat berdiri bagi yang mampu. Yang kelima duduk di antara khutbah disertai tumakninah. Yang keenam berurutan antara dua khutbah. Yang ketujuh berurutan antara dua khutbah dengan sholat Jumat. Yang kedelapan menggunakan bahasa Arab. Yang kesembilan jamaah yang mendengarkan minimal 40 orang. Waktu pelaksanaan masih dalam lingkup waktu sholat duhur. Yang terakhir mengeraskan suara yang sekiranya 40 jamaah dapat mendengar apa yang dibaca oleh khotib. Sedangkan rukun khutbah sendiri adalah satu, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua khutbah. Biasanya pujian terhadap Allah ini didahului dengan kata alhamdulillah. Yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang keempat membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah, baik di khutbah pertama atau di khutbah kedua, terserah. Yang penting membaca ayat Al-Quran. Yang kelima membaca doa yang ditunjukkan kepada orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan pada khutbah kedua. Tata cara sholat Jumat tahapan demi tahapan bisa kita laksanakan. Bagaimana cara melaksanakan sholat Jumat? Artinya dalam tahapan ini bukan yang dijelaskan itu sholatnya, tapi tahapan demi tahapan mulai dari pertama dari sunnahnya sampai akhir. Yang pertama mandi sunnah. Kita disunnahkan mandi sebelum berangkat melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua memakai wewangian. Yang ketiga memakai pakaian yang paling bagus. Yang keempat memotong kuku. Yang kelima sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini dilaksanakan ketika sudah sampai di masjid. Jadi sebelum duduk kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Setelah itu adzan pertama. Jadi ketika Jumat itu ada dua adzan. Adzan pertama itu sebagai penanda bahwasanya sholat duhur telah berkumandang. Yang kedua, adzan yang kedua adalah dikumandangkan untuk memberitahukan bahwasanya sholat akan dilaksanakan. Yang ketujuh, sholat sunnah qobliyah. Jadi setelah adzan pertama kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Yang kedelapan, persiapan adzan kedua. Biasanya ini diisi dengan
pembacaan Bilal seperti Ma'asyiral Muslimin, Nuzmuratal Mu'minin, dan lain sebagainya. Terus yang kesembilan, adzan kedua. Adzan kedua ini dimaksudkan adalah untuk memberitahukan jemaah yang masih belum hadir ke masjid bahwasanya sholat Jumat akan dilaksanakan. Yang ke-10, khutbah Jumat. Yang terakhir berzikir setelah sholat. Setelah khutbah ini sholat Jumat. Yang terakhir berzikir setelah sholat. Zikir setelah sholat Jumat ini ada zikir khusus. Biasanya membaca Fatihah sebanyak 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Terus yang terakhir biasanya membaca Ilahilas tulil firdausi ahla. Yang terakhir adalah hikmah sholat Jumat, di mana hikmahnya sholat Jumat ini yang pertama adalah melatih kedisiplinan sebagaimana dalam hadis muttafaq alaih yang artinya di dalamnya terdapat waktu yang sangat baik bagi hamba muslim sementara ia sedang melaksanakan sholat. Jika ia minta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarat dengan tangannya bahwa hal itu sangat mudah baginya. Artinya dengan adanya hal ini paling tidak kita bisa bersegera mendisiplinkan diri kalau sudah waktunya sholat Jumat pergi ke masjid. Yang terakhir adalah melatih tanggung jawab. Pelaksanaan disiplin dan tanggung jawab yang secara terus-menerus kita biasakan dengan mensegerakan datang ke masjid dan menjalankan seluruh ketentuan yang diwajibkan atau dianjurkan. Hal ini akan membentuk pribadi yang memiliki integrasi dalam kehidupan sosial kita. Kita akan selalu memiliki prinsip hidup untuk menjadi orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Muhammad Lutfi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.